Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Eni. Belajar bahasa Indonesia asik dan menyenangkan. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian puisi, ciri puisi, serta unsur pembangun puisi. Anak-anak sekalian, tentu sudah pernah kan melihat orang membacakan puisi? Atau kalian sudah pernah membacakan puisi sendiri? Bahkan mungkin kalian sudah ada yang pernah membuat puisi untuk orang terkasih. Maksudnya untuk ayah dan bunda loh. Baiklah, kita akan langsung mulai saja pembahasan kali ini. Materinya adalah puisi. Definisi puisi yaitu adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai rima. Yang kedua, mempunyai irama. Yang ketiga, memperhatikan diksi atau pemilihan kata. Yang keempat, menggunakan bahasa yang padat. Yang kelima, mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Yang keenam, memperhatikan bentuk atau tipografi. Lanjut, kita ke unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi itu terdiri atas unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas terdahulu adalah mengenai unsur fisik puisi. Apa sih yang kalian ketahui tentang unsur fisik puisi? Unsur fisik puisi merupakan unsur pembangun puisi yang dapat diamati secara jelas. Nah, dapat diamati secara jelas ya. Nah, yang pertama unsurnya yaitu ada diksi. Diksi atau pemilihan kata. Yang dimaksud diksi yaitu pemilihan kata-kata oleh penyair yang digunakan di dalam puisinya. Yang kedua adalah imaji. Imaji merupakan kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Jenis imaji sendiri diantaranya ada imaji penglihatan atau visual. Contohnya, ketika aku bermain di taman, kulihat bunga bermekaran. Nah, contoh tersebut menggunakan imaji visual atau penglihatan. Kemudian, jenis yang selanjutnya yaitu imaji pendengaran atau auditori. Nah, ini berhubungan dengan pendengaran. Ringkikan kuda, terdengar nyaring, hingga ke aula rumahku. Nah, berarti itu menggunakan imaji pendengaran. Kemudian penciuman. Nah, penciuman atau olfactory. Aroma wangi, parfum, Elia tercium sampai ke rumahku. Nah, itu merupakan imaji penciuman atau olfactory. Kemudian ada gestatory atau pencecap, kemudian peraba atau taktil, gerak atau kinestetik. Selanjutnya yaitu adalah kata konkret. Apa sih kata konkret? Kata konkret merupakan kata yang dapat ditangkap atau dilihat dengan panca indera yang menginginkan munculnya imajinasi. Jadi kata konkret itu adalah kata yang dapat ditangkap oleh imaji manusia, dapat dilihat, didengar, dirasakan, atau dicium. Itu kata konkret. Nah, kata konkret kebalikan dari kata abstrak. Kata abstrak itu adalah kata yang tidak tampak ditangkap oleh indera manusia. Nah, nanti kita akan lihat contoh di selanjutnya. Ciri yang ketiga yaitu adalah
Bahasa figuratif, maaf bukan ciri ya, yaitu unsur pembangun puisi yang selanjutnya. Bahasa figuratif atau majas merupakan bahasa atau kata-kata yang mengandung makna kiasan. Majas yang sering digunakan dalam puisi yaitu adalah majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu majas yang mengumpamakan benda mati seolah memiliki sifat hidup seperti manusia. Contoh, ilalang bergoyang-goyang ketika terhembus angin. Ilalang bergoyang memiliki sifat manusia, maka itu disebut sebagai majas personifikasi. Pena menari-nari di atas buku. Pena benda mati, menari sifat manusia, maka dari itu disebut majas personifikasi. Metonomia, yaitu jenis majas yang menggunakan nama ciri atau label. Setiap pagi di saku kantong ayah terselip gudang garam. Maksudnya adalah beliau selalu suka merokok. Ketika panas, saya membutuhkan aqua. Itu menggunakan ciri atau label dari aqua. Selanjutnya hiperbola. Hiperbola adalah jenis majas yang melebih-lebihkan. Contohnya, Iriana ditinggalkan kekasihnya, menangis, berderai-derai, mencucur air matanya. Nah, itu adalah majas yang melebih-lebihkan. Kemudian yang selanjutnya adalah metafor. Metafora adalah jenis majas yang menggunakan ungkapan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah simile atau perumpamaan. Ini adalah jenis majas yang menggunakan ciri kata hubung ba seperti umpama laksana. Lila dan Lili bagaikan pinang dibelah dua. Itu merupakan majas simile atau perumpamaan. Nah, baik. Yang selanjutnya unsur pembangun fisik puisi ada tipografi atau tata wajah. Tipografi merupakan bentuk fisik puisi. Nah, bentuk fisik puisi diantaranya ada yang berbentuk zigzag, piramida, anak tangga, dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah unsur batin puisi. Yang dimaksud dengan unsur batin puisi yaitu adalah unsur yang terdapat di dalam puisi. Apa saja sih unsur batin puisi? Yang pertama adalah tema atau makna, sering disebut juga dengan sense. Merupakan gagasan pokok atau intisari puisi atau hal yang sedang dibahas. Tema bisa berarti temanya keluarga, kemudian politik, pendidikan, perjuangan. Dua, yaitu perasaan atau feeling. Merupakan sikap penyair terhadap puisi atas persoalan yang ditampilkannya pada puisinya, seperti sedih, perasaan gembira, bahagia, atau sombong. Kemudian unsur batin puisi yang ketiga yaitu nada. Dalam puisi dapat berhubungan dengan suasana, karena nada menimbulkan suasana tertentu pada pembacanya. Nada dapat diketahui dengan memahami makna tersurat, seperti nada sinis, mengejek, marah, murka, dan memuji. Yang terakhir yaitu amanat. Apa itu amanat? Yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada para pembacanya. Oke, mari kita temukan unsur fisik dan batin puisi pada puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Sabati, Joko, dan Mona. Silakan Anda kerjakan, kemudian dikumpulkan atau bisa tulis di kolom chat di bawah ini. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar bahasa Indonesia, asik dan menyenangkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.